Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul luar biasa, bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan hingga jadi tren anak muda Korsel. Luar biasa. Memang bahasa Indonesia khususnya di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, di mana biasanya mereka punya satu mata kuliah itu adalah bahasa Indonesia, sampai mereka juga punya di sekolah mereka ada satu subjek di mana itu bahasa Indonesia ada di sekolah-sekolah mereka. Oke teman-teman, kita akan ke video selesai, kita akan lihat apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Dunia orang Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Karena saya masih memiliki tujuan untuk tinggal di Indonesia, saya pikir saya harus pandai berbahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia lebih serius dan profesional. Junior ya, junior kampus saya terus ambil jurusan bahasa Indonesia. Kamu juga ambil jurusan bahasa Indonesia kan? Oh, budaya mereka tuh semua K-pop dari Korea Selatan memang menarik minat generasi muda Indonesia. Namun sebalik masyarakat Korea Selatan, terutama generasi mudanya, malah tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi kita. Mengapa bahasa Indonesia begitu mendunia? Biasanya ada banyak pertukaran pelajar. Mereka itu ketika datang ke Indonesia, saya sudah kenal banyak. Mereka itu sudah bisa bahasa Indonesia, tapi belum selancar yang mereka datang ke sini pertukaran biar mereka lebih lancar. Bagi generasi muda Korea, bahasa Indonesia menjadi sebuah tren. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah bukan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Investasi perusahaan yang banyak bekerja sama dengan Indonesia dari berbagai bidang. Misalnya perusahaan kosmetik dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi industri Indonesia, sehingga dapat mempelajari dan memperkenalkan brand asli Korea yang terkenal dan fresh di Indonesia. Lantas bagaimana bisa banyak orang Korea Selatan yang berminat mempelajari bahasa Indonesia? Berikut faktanya. Oke. Pengaruh dari hubungan diplomasi Indonesia-Korea Selatan menjadikan bahasa Indonesia sangat populer di Korea Selatan. Banyak anak-anak muda Korea Selatan telah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bukan karena mereka pernah tinggal di Indonesia, namun banyak mahasiswa Korea memilih universitas jurusan bahasa Indonesia di Korea. Saya sangat suka, tapi saya juga suka gedung bahasa. Di sini. Gedung ini karena ada kantor saya di sini. Dalam jurnal yang berjudul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Park Jae-hyun tahun 2015 bertulis tentang pendidikan berbahasa Indonesia di Korea Selatan. Park Jae-hyun merupakan orang Korea, sekaligus mahasiswa di Hankuk University of Foreign Studies atau HUF, Seoul, Korea Selatan. Ia merupakan mahasiswa di jurusan Bahasa Melayu Indonesia. Dalam tulisannya, Park Jae-hyun memberitahukan tentang pola industrialisasi dalam hubungan diplomasi menjadi dasar dari minat orang Korea Selatan mempelajari bahasa Indonesia. Jurusan Bahasa Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies pertama kali dibuka pada tahun 1964. Oh, sejak lama ya, masih sejak lama. Tapi di zaman bukan di tahun-tahun ini di universitas seperti di ASEAN mereka banyak baru buka subjek ini bahasa Indonesia. Yang Song-hyun dalam tulisannya yang dimuat dalam Proceeding Internasional berjudul Perjalanan Studi Bahasa Indonesia di Korea, Dahulu, Sekarang, dan Mendatang. Tulisan yang diterbitkan pada tahun 2007 menjelaskan tentang jurusan bahasa asing di HUF. Kampus ini telah melahirkan 2000 alumni yang mahir berbahasa Indonesia. Adanya budaya Hallyu atau gelombang Korea yang masuk ke Indonesia mendorong orang-orang Indonesia untuk mengunjungi Korea. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan Indonesia mendorong para pedagang, restoran, dan tempat wisata Korea mempelajari bahasa Indonesia. Selain menjadi tren di Korea, bahasa Indonesia digemari karena mudah dipelajari. YouTuber cantik Korea Yuna Nuna adalah seorang mahasiswi yang memilih prodi bahasa Indonesia. Aku kan jurusannya bahasa Indonesia, terus kalau jurusan
jumlahnya cuman kalau satu angkatan 30. Ia menggambarkan bagaimana warga negara Korea Selatan sangat antusias untuk mempelajari bahasa Korea. Ketika Yuna masuk kuliah, ada mahasiswa baru 100 orang di fakultasnya. Kuota untuk jurusan bahasa Indonesia hanya 10 orang, namun yang mendaftar hampir sepertiganya. Yuna menjadi satu di antara 10 orang mahasiswi terpilih. Yuna mengatakan ia sangat senang jadi anak jurusan bahasa Indonesia semester 2. Sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling populer. Waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari 100 orang untuk kelas sejarah Indonesia. Banyak sekali ya. Tapi dia yang sangat fasih berbahasa Indonesia karena sepertinya dia mungkin pernah kunjungi Indonesia juga setelah dia belajar bahasa Indonesia, karena biasanya banyak mahasiswa yang melakukan seperti ini, yang mereka belajar bahasa Indonesia di negara mereka dulu, terus mereka akan jalan-jalan ke Indonesia sampai 2-3 bulan, mereka akan coba praktik langsung dengan orang Indonesia, jadi mereka akan belajar kata-kata baru karena bahasa lokal itu sangat beda dengan bahasa yang kita belajar di universitas. Jadi kita akan lebih, seperti saya pun ketika berbicara sama orang teman-teman Indonesia, mereka itu biasanya pakai bahasa yang sedikit beda dengan bahasa yang saya belajar di kelas, karena bahasa yang saya belajar di kelas itu adalah bahasa seperti saya, Anda, seperti itu, lebih formal. Tapi kalau ketika saya keluar berbicara sama teman-teman, mereka akan pakai muku, jadi itu akan membuat saya sedikit bingung. Tapi ketika sudah saya praktis setiap hari berbicara dengan mereka, saya lebih paham ya, maksudnya apa, kapan saya harus pakai, di mana akademiknya gimana, terus formalnya harus saya pakai dengan siapa, terus dengan teman-teman saya harus pakai bahasa seperti apa gitu. Yang mendorong siswa Korea Selatan berminat belajar bahasa Indonesia adalah merebut peluang untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia. Karena hal inilah, jika mereka memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, maka kesempatan diterima di perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia makin terbuka. Bahkan saat ini sudah ada sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mengajari bahasa Indonesia. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia lebih luas di dunia internasional, ada beberapa hal yang harus diterapkan. Pertama, harus ada penetapan standar bahasa Indonesia. Mengingat Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara Indonesia dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan pada tata bahasa dan dialeknya. Standar ujian bahasa Indonesia secara internasional seperti TOEFL atau IELTS untuk bahasa Inggris yang berlaku secara internasional. Dan yang ketiga, pembelajaran dari segi budaya. Oleh karena itu, guru bahasa Indonesia untuk orang asing atau pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing harus memperkaya pengetahuannya dengan budaya Indonesia. Iya, ini ada di Indonesia, ada program di mana setiap tahun Indonesia menerima ratusan mahasiswa asing dari macam-macam negara, seperti ini dari 70 kurang lebih negara, di mana Indonesia punya program ini 1 tahun, di mana mahasiswa itu akan belajar bahasa Indonesia pertama, akan belajar budaya Indonesia. Yang penting itu adalah mereka belajar bahasa Indonesia, di mana mereka kalau pulang ke negara, di mana teman-temannya juga dapat motivasi kalau dia bisa berbahasa Indonesia, dan mereka kapan kalau ke Indonesia, mau ke jalan-jalan di Indonesia, tidak akan ada masalah untuk mereka karena mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.